Alasan mengapa Indonesia juga harus membeli kapal induk. Sebagai salah satu kawasan terpenting di dunia, Pasifik telah menjadi tempat pertumbuhan, pembangunan dan akuisisi kapal induk oleh Angkatan Laut di wilayah tersebut. Mengingat dia dekade lalu, kekuatan Angkatan Laut khususnya penggunaan kapal induk sangat tidak seimbang dibandingkan dengan Barat. Dikutip dari Antara, saat itu tidak ada negara-negara di Pasifik yang mengoperasikan kapal induk. Dan sekarang perairan ini penuh dengan kapal-kapal induk. Setidaknya ada 4 angkatan laut di kawasan Pasifik yang mengoperasikan kapal induk, termasuk Cina, Australia, Korea Selatan, dan Jepang. Bahkan India memiliki 1 kapal induk dan 1 lagi sedang dalam fase pengembangan. Meningkatnya ketegangan di Pasifik yang dipicu oleh agresi Cina adalah faktor utama negara-negara sekitar membangun kekuatan kapal induk di kawasan Asia Pasifik, lapor Antara. Adanya sengketa wilayah seperti di Laut Cina Selatan dan di Laut Cina Timur telah mendorong kekuatan militer di sana untuk meningkatkan kemampuan guna mengamankan klaim masing-masing wilayahnya. Karena sifat geografis Pasifik, yaitu wilayah yang dipisahkan oleh sejumlah besar air, menekankan betapa pentingnya kekuatan dari Angkatan Laut. Untuk memastikan kekuatannya tidak tertandingi, kapal induk selalu menjadi puncak dari kekuatan sebuah angkatan bersenjata suatu negara. Kemampuan mereka untuk melakukan serangan menggunakan pesawat tempur maupun helikopter adalah bukti dari kekuatan utama kapal induk. Ditambah dengan saya bertahannya untuk melindungi dari serang udara terhadap armada yang beroperasi dengan mereka. Melihat kondisi Asia Pasifik, terlihat jelas bahwa angkatan laut di kawasan itu berlomba-lomba membuat kapal-kapal induk terkuat. Cina misalnya berambisi menjadi kekuatan laut utama di Pasifik dan akhirnya berhadapan langsung dengan armada Pasifik AS. Lapor Antara. Tanpa adanya kapal induk, pasukan Cina tidak memiliki kemampuan kesempatan menghadapi angkatan laut AS di sana yang mengerahkan bahkan 3 kapal induk. Selanjutnya, perseteruan di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur yang dimulai oleh Cina mendorong negara-negara sekitar membangun kapal induknya sendiri. Bagaimana dengan Indonesia? Dengan perairan Pasifik yang semakin padat dengan kehadiran kapal induk, bagaimana tanggapan angkatan laut kecil hingga menengah seperti Indonesia? Untuk saat ini berlomba mengikuti negara-negara besar tersebut tampaknya bukan pilihan bagi Indonesia. Namun mengingat kisruh yang terjadi seperti di kawasan Laut Cina Selatan, kebutuhan akan kapal induk tidak bisa diabaikan. Meskipun Indonesia bukan negara penuntut dalam sengketa di Laut Cina Selatan, masuknya Cina ke kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia di Laut Natuna harus selalu menjadi perhatian. Ketidakpedulian Cina terhadap ZEE Indonesia semakin memperburuk ketegangan di sana, walaupun logis di mana Cina adalah negara dengan kekuatan militer terkuat di Asia saat ini. Ditambah dengan saya bertahannya untuk melindungi dari serang udara terhadap armada yang beroperasi dengan mereka. Melihat kondisi Asia Pasifik, terlihat jelas bahwa angkatan laut di kawasan itu berlomba-lomba membuat kapal-kapal induk terkuat. Cina misalnya berambisi menjadi kekuatan laut utama di Pasifik dan akhirnya berhadapan langsung dengan armada Pasifik AS. Lapor Antara. Tanpa adanya kapal induk, pasukan Cina tidak memiliki kemampuan kesempatan menghadapi angkatan laut AS di sana yang mengerahkan bahkan 3 kapal induk. Selanjutnya, perseteruan di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur yang dimulai oleh Cina mendorong negara-negara sekitar membangun kapal induknya sendiri. Bagaimana dengan Indonesia? Dengan perairan Pasifik yang semakin padat dengan kehadiran kapal induk, bagaimana tanggapan angkatan laut kecil hingga menengah seperti Indonesia?
Untuk saat ini berlomba mengikuti negara-negara besar tersebut tampaknya bukan pilihan bagi Indonesia. Namun mengingat kisruh yang terjadi seperti di kawasan Laut Cina Selatan, kebutuhan akan kapal induk tidak bisa diabaikan. Meskipun Indonesia bukan negara penuntut dalam sengketa di Laut Cina Selatan, masuknya Cina ke kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia di Laut Natuna harus selalu menjadi perhatian. Ketidakpedulian Cina terhadap ZEE Indonesia semakin memperburuk ketegangan di sana, walaupun logis di mana Cina adalah negara dengan kekuatan militer terkuat di Asia saat ini.